Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 1, kelas I, kelompok 5. Pengertian pendidik dalam perspektif pendidik Islam. Pendidik atau guru secara terbatas adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas. Dalam arti luas adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik langsung di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam terminologi pendidikan modern, para pendidik disebut orang yang memberikan pelajaran kepada anak didik dengan memegang satu disiplin ilmu di sekolah. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dalam Islam. Orang yang paling bertanggung jawab, orang tua, ayah, dan ibu. Anak didik pada awalnya tugas mendidik adalah murni tugas kedua orang tua. Namun pada perkembangan zaman yang telah maju seperti sekarang ini, banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserahkan ke sekolah karena lebih efisien dan lebih efektif. Keutamaan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, pendidik memiliki arti dan peranan yang penting karena bertanggung jawab untuk mengarahkan pada program pendidikan. Itulah mengapa dalam Islam seorang pendidik atau guru itu sangat dimuliakan, ditinggikan derajatnya dan juga dihormati. Adapun keutamaannya yaitu seorang pendidik akan didoakan oleh penghuni bumi dan juga akan mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Keutamaan tersebut diberikan kepada pendidik karena ia telah memberikan sesuatu yang sangat vital pada kehidupan manusia. Al-Ghazali mengemukakan bahwa Hasan al-Basri berkata, "Kalau sekiranya orang-orang tidak berilmu, niscaya manusia akan bodoh seperti hewan." Karena hanya dengan mengajar, para ulama dapat meningkatkan atau menaikkan banyak orang dari tingkat kehewanan menjadi tingkat kemanusiaan. Sifat-sifat pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Seorang pendidik harus memiliki jiwa pendidik, yang ucapan dan perilakunya dapat dicontoh oleh anak-anak didiknya. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidik Islam harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, menyayangi murid-muridnya dan memperlakukan mereka sebagai perilaku mereka terhadap anaknya sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. Yang ketiga, dalam mengajar seorang guru hendaknya menggunakan cara simpatik dan halus dan tidak menggunakan cara kekerasan, cacian, ataupun makian dan sebagainya. Yang keempat, seorang guru yang baik harus tampil sebagai teladan dan panutan yang baik di hadapan murid-muridnya. Yang kelima, seorang guru yang baik menurut Imam Al-Ghazali adalah guru yang di samping memahami tingkat perbedaan kemampuan dan kecerdasan muridnya dan juga memahami bakat, tabiat, kejiwaan muridnya sesuai dengan perbedaan tingkat usianya. Syarat-syarat yang harus dimiliki pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, pendidik harus mengerti ilmu mendidik yang baik, sehingga segala tindakannya dalam mendidik dapat disesuaikan dengan anak didiknya. Yang kedua, pendidik harus memiliki bahasa yang baik dan mengungkapkannya sebaik mungkin, sehingga anak didik dapat tertarik kepada pelajarannya dan dapat menimbulkan perasaan yang halus pada anak didiknya. Tugas dan fungsi pendidik dalam perspektif pendidikan Islam.
Adapun tugas dan fungsi pendidik dalam perspektif pendidikan Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu sebagai pengajar yang bertugas untuk merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, serta melakukan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Yang kedua, yaitu sebagai pendidik, bertugas untuk mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan juga kepribadian seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin, bertugas untuk memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu kode etik. Apa sih kode etik itu? Jadi, kode etik itu adalah perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya, yaitu mengajar. Pada dasarnya, guru itu digugu dan ditiru. Maka, kita sebagai seorang guru harus mencontohkan hal-hal baik, perilaku-perilaku baik kepada peserta didik agar peserta didik tersebut mencontoh hal-hal baik pula. Selanjutnya yaitu macam-macam kode etik. Yang pertama itu adalah bersikap lemah lembut, telaten, ulet, dan sabar dalam mengajari peserta didik yang mempunyai IQ-nya yang rendah. Yang kedua itu adalah bersikap penyayang. Yang ketiga itu adalah memperhatikan pertanyaan-pertanyaan siswa yang biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak masuk akal. Yang keempat itu adalah meninggalkan rasa amarah ketika menghadapi peserta didik yang sedang bertengkar ataupun memiliki masalah. Kesimpulannya, pendidik atau guru adalah sosok individu yang berada di depan kelas. Dalam arti luas adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun jika seseorang ingin menjadi seorang pendidik, maka ia perlu memenuhi syarat-syaratnya agar nantinya usahanya itu berhasil dengan baik, yang dimana bekerja sesuai dengan ilmu mendidik yang sebaik-baiknya, disertai ilmu pengetahuan yang cukup luas dalam bidangnya, serta dilandasi rasa berbakti yang tinggi.